Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam ini kita ada pembahasan selanjutnya yaitu klien nomor 2110 ya. Alhamdulillah untuk klien ini sabar ya menunggu antrian karena memang benda yang di Terawang ada yang unik dan Mbak Wira butuh butuh 2 hari ya untuk memastikan apakah benda yang unik ini tadi memang tepat hasil terawangannya karena memang hasilnya agak berbeda, kurang indah di telinga gitu ya. Oke, untuk benda yang pertama yaitu sebuah apa ya? Liontin berbentuk peluru gitu ya. Ini berhodam dari vibrasi energinya padat, kuat dan menolak ya. Ini kalau dari karakternya Mbah Wira akrab ya. Ini mirip sekali dengan karakter dari ras Omyang. Ya, memang eh, Mbah Wira ini memiliki suatu ilmu ya Haji Coroko Sungsang yang pendampingnya itu berasal dari golongan Omyang dan Buto, sehingga untuk hodam dari kedua jenis ini tuh Mbah Wira itu akrab gitu ya, secara energi itu familiar. Ya ibarat Anda penjual tahu gitu ya, kemudian ketika mencicipi makanan ada stik begitu ya, kemudian ini kok rasanya aku akrab ya, ini kayak stik tahu ya, itu langsung langsung peka gitu loh ya. Jadi ya seperti itulah. Nah, kita kembali ke terawangannya. Untuk liontin besi nomor 2110 ini berhodam ya. Secara vibrasi energi dia bagus, kuat dan menolak. Ini Mbak Wira tidak tahu benda ini ritualnya yang meritual siapa, beli di mana, kemudian harganya berapa, praktisinya siapa. Mbak Wira tidak berani tanya karena untuk menjaga objektivitas ya. Kemudian secara visual ya, secara penampakan mata Mbah Wira mendapatkan suatu penampakan yaitu laki-laki pendek dempal ya, telanjang dada, kulitnya coklat seperti kulit manusia dengan memakai celana hitam. Kemudian di dadanya itu ada bulu berwarna perak ya. Ini kalau dari ras begitu ya, maka disebut dengan Omyang putih ya. Tentu kalau namanya khodam kita tidak bisa kaku ya dalam memaknai wujudnya. Kenapa? Karena khodam adalah jin, sebagaimana yang kita tahu jin itu pinter banget berubah wujud ya. Jadi kok kata Mbah Wira kok ini seperti manusia, kok kata orang ini macan misalnya, kata orang lain lagi ini seperti naga misalnya. Yaitu ya suka-suka yang ngomong lah ya. Karena kalau Mbah Wira ini tidak pernah berpatokan pada wujud. Adapun ketika Mbah Wira menyampaikan penampakan, di situ adalah gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Kalau dia dempal ya, pendek, kemudian telanjang dada begitu, berarti dia laki-laki ya, jenis kelaminnya. Kemudian memiliki tuah, kalau dempal ini berarti apa? Proteksi ya. Kemudian kewibawaan dan penundukan ya. Proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri. Ini cocok ya dengan karakter energi yang pertama tadi. Untuk apa, karakternya menolak, itu berarti cocok di proteksi. Kemudian kewibawaan, penundukan. Kewibawaan itu apa? Membuat orang lain segan ya. Kemudian kalau penundukan, membuat orang lain mudah nurut, mudah patuh ya. Kemudian kalau untuk bulu yang berwarna perak ya, yang putih ya, itu berarti dia menandakan punya tuah dalam hal apa? Kepekaan batin yang kuat. Jadi kalau digabung tuahnya adalah proteksi, kewibawaan, penundukan, kemudian kepekaan batin. Ya, ini kalau menurut Mbah Wira ya tuahnya sudah jalan tapi masih bisa dimaksimalkan lagi ya. Bagaimana cara memaksimalkan tuah suatu khodam? Yaitu dengan menjalin kedekatan, keakraban. Jadi jalinlah bonding yang bagus, jalinlah bonding yang kuat antara manusia dengan khodam. Bagaimana menjalin bonding itu? Yaitu dengan rutin mengajaknya berkomunikasi, sama seperti Anda menjalin keakraban dengan manusia, yaitu dengan rutin ya berkomunikasi dengan dia. Serumah kalau nggak pernah diajak komunikasi ya jauh bondingnya ya. Meskipun berbeda negara tapi kalau tiap hari telepon, tiap hari ngobrol, bondingnya akan dekat gitu loh ya. Nah, kita dengan khodam adalah makhluk ya, dua makhluk yang berbeda dimensi. Kita berada di dimensi materi, sedangkan jin atau khodam berada di dimensi energi. Tapi kalau kita sering ya rutin menjalin komunikasi, maka bondingnya pun akan baik gitu loh ya. Nah, komunikasi dengan khodam itu paling bagus dilaksanakan sambil meditasi. Kenapa? Karena untuk yang awam, meditasi itu adalah suatu upaya, suatu ajang di mana kepekaan batin kita itu berada di titik terbaik ya, sehingga kalau kita menjalin komunikasi sambil meditasi itu kayak langsung nyambung gitu ya, dari hati ke hati antara kita dengan si khodam. Kemudian yang kedua, menjalin kedekatan dengan rutin memberinya hadiah ya.
Kalau untuk hadiah ini yang paling baik menurut Mbak Wira adalah dupa gaharu cap raja omyang. Waduh, ini dupanya mereknya aja udah sama dengan jenisnya ya. Dupa gaharu herbal ya, cap raja omyang. Kenapa? Karena herbal. Kenapa kok terbaik? Karena herbal. Jadi herbal itu tanpa campuran bahan kimia apapun ya. Dia terbuat dari serbuk gaharu yang secara vibes ya, vibrasi energi itu sangat baik ya untuk benda-benda berkodam. Kemudian karena dia herbal ya, tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga ketika dibakar itu aman ya, tidak pedih di mata, tidak sesak di dada, aman untuk penggunaan jangka panjang. Ini ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia, nanti untuk link ada di kolom deskripsi ya. Oke, itu untuk benda yang pertama. Asalnya ya, asal khodam dari daerah gunung ya, di daerah Jawa Tengah, kemudian masuk kategori jin hutan. Ini white, entitas aman tanpa dampak negatif. Secara usia ya, ini masih relatif muda, 1800-an tahun ya. Kalau tua itu 3000 tahun ke atas, kalau 1800 berarti masih muda ya. Kemudian secara vibrasi energi kira-kira adalah di 86. Namun kalau nanti bondingnya udah baik ya, kedekatan komunikasinya udah baik, itu bisa levelnya mencapai 92 gitu ya. Oke, itu untuk benda yang pertama ya. Semua informasi sudah komplit Mbah Wira sampaikan. Sekarang kita ke benda yang kedua, yaitu sebuah gelang ya dari muta besi. Kemarin Mbak Wira sudah mengecek ya, untuk muta besi ini dia kosong ya, tidak berkodam dan kosong, tidak berenergi. Memang kalau muta besi itu kan terkenalnya atau mitosnya adalah untuk wasilah kebal, wasilah keselamatan ya. Namun sejauh Mbah Wira melakukan terawangan, Mbah Wira jarang sekali menemukan muta besi yang berkodam. Seringkali hanya mengandung energi aktif saja. Nah, sebagaimana sifat dari energi itu, dia bisa habis. Jadi tidak permanen seperti khodam. Khodam itu ketika tuahnya jalan, energinya habis, dia akan istirahat, sehingga energinya akan pulih lagi karena makhluk. Sementara kalau itu sifatnya hanyalah energi saja ya, kalau memang praktisinya itu sudah mendesain benda tersebut bisa rechargeable, maka energinya akan pulih. Ya, seperti Mbak Wira punya minyak aura. Minyak aura itu ketika habis diisi ulang gitu kan, maka didiamkan 1 malam dia rechargeable. Ya. Minyak yang baru dituang itu tadi akan mengandung energi yang besar ya, setelah di rechargeable dalam waktu 1 malam. Nah, benda-benda seperti itu kalau memang sudah didesain. Tapi kalau tidak didesain, akhirnya seperti ini. Ini adalah muta besi yang energinya itu sudah habis. Jadi sifat energi itu ketika tuahnya dipakai dia bisa habis. Ya, apabila tidak ada mekanisme rechargeable-nya. Habisnya kapan, Mbah? Mbak Wira dulu pernah dapat protesnya. Wah, saya itu punya mustika, udah 1 tahun saya pakai kok masih tajrib, tuahnya nggak habis-habis walaupun nggak ada kodamnya. Loh, itu betul. Mbak Wira juga punya keris, sudah 7 turunan, energinya itu nggak habis-habis. Energi saja, nggak ada kodamnya, tapi sudah 7 turunan. Mbak Wira ini turunan ke-8 yang memegang keris itu nggak habis energinya ya, karena memang pengisiannya baik, kemudian tata caranya baik, kunciannya baik ya. Kemudian bahan yang digunakan untuk menyimpan itu juga bermutu, sehingga bertahan dari generasi ke generasi. Namun tidak semua benda mengalami hal yang sama. Ibarat handphone, ada yang ngedropan, ada yang tidak. Tergantung apa, berapa mAh-nya. Kalau yang baterai monster 3500 mAh gitu kan, 5000 mAh. Tapi kalau yang HP-HP biasa kan cuma 1000 mAh, 1500 mAh kan gitu, cepat habis. Yang kedua bergantung pada penggunaannya. Kalau dipakai SMS doang ya nggak habis-habis. Tapi kalau dipakai YouTube-an cepat habis kan gitu. Ibaratnya itu kayak gitu. Jadi nggak bisa kita memukul rata kemudian, bah saya juga punya mustika yang energi tapi kok energinya nggak habis-habis. Ya memang berarti bagus bahannya. Ibarat handphone baterainya monster, jadi energinya nggak habis-habis. Tapi kalau dia kapasitasnya kecil, isinya kecil, penggunaannya besar, ya cepat habis gitu loh ya. Jadi apa ya, seringkali orang itu lebih cepat menyalahkan Mbah Wira sebelum mendengarkan penjelasannya secara utuh gitu loh. Padahal kalau kita logika ya, semua orang pasti paham karena analogikanya sederhana. Semua orang kan punya handphone sekarang. Dan handphone itu ada kecepatan habisnya nggak sama antara satu dengan yang lain, tergantung kapasitas baterainya dan penggunaan kan gitu. Paham ya? Jadi untuk yang muta besi ini kosong ya, tidak berkodam dan tidak berenergi. Penjelasannya seperti itu tadi. Jadi pernah berenergi tapi sudah habis. Nah,
Mbak Wira menggunakan 3 metode ya untuk melakukan pengecekan ya. Yang pertama metodenya adalah metode vibrasi energi. Jadi suatu metode yang digunakan untuk mengetahui vibes ya, vibrasi energi pada suatu benda. Nah, untuk pada muta besi ini Mbak Wira tidak menemukan vibrasi energinya, sehingga ini ya kosong. Secara teori kalau benda itu bertuah maka dia tuahnya berasal dari energi ataupun khodam kan gitu. Secara energi nggak ada, berarti nggak bertuah. Secara khodam juga nggak ada. Ya, karena kalau ada energi di situ, Mbak Wira akan bisa menelusuri, oh energi ini adalah energi saja atau tulpa, apakah energi ini berasal dari kodam. Nah, ternyata itu nggak ada energinya, berarti ya bukan tulpa juga bukan kodam kan gitu ya. Yang kedua, Mbak Wira melakukan pengecekan secara visual ya, secara penampakan. Mbak Wira berusaha mencari tanda-tanda penampakan atau tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran kodam pada benda ini. Ternyata memang tidak ada ya. Kemudian yang ketiga, Mbak Wira berusaha menginjek energi karena ya barangkali kodamnya berada di dimensi yang jauh ya, sehingga nggak kelihatan dari dimensi energi dari dimensi materinya Mbak Wira, sehingga Mbak Wira perlu untuk memancingnya keluar ya. Dengan cara apa? Diinjek energi. Nah, untuk muta besi ini Mbak Wira injek energi beberapa kali, ternyata tidak ada feedback ya. Hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa memang untuk muta besi ini tidak berkodam dan juga tidak mengandung energi gitu ya. Nah, untuk menjelasnya tadi udah di depan. Nah, apabila Anda ingin tahu ada beberapa penyebab ya atau perihal sebuah benda berkodam jadi kosong atau hilang kodamnya, ini udah banyak di video-video sebelumnya. Anda bisa melakukan pengecekan ya, udah banyak Mbak Wira jelaskan. Oke, seperti itu ya untuk terawangan dua benda liontin besi ya, liontin peluru dengan muta besi. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, kalau ada suatu hal yang ingin diceritakan, ingin disampaikan, boleh disampaikan ya. Akan Mbak Wira screenshot apapun percakapan Anda, apapun pernyataan Anda nanti untuk ditayangkan di YouTube sebagai bukti bahwa terawangan Mbak Wira akurat kan gitu ya. Terima kasih, selamat malam.